Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir pada tahun 1263 di Haran, wilayah yang sekarang berada di Turki. Dia adalah seorang ulama Islam yang kontroversial namun berpengaruh pada abad ke-13. Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir teologis, filosof, dan ahli hukum yang dikenal karena pandangan-pandangannya radikal dalam hal keberagaman, politik, dan sosial. Dia dikenal karena menentang bid'ah, inovasi agama, dan intervensi liberal dalam agama Islam. Karyanya yang terkenal termasuk Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan Majmu' Al-Fatawa. Ibnu Taimiyah meninggal pada tahun 1328 di penjara Damaskus di Suriah. Materi selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Yang pertama ada mekanisme pasar. Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan atau disebut demand dan penawaran disebut juga supply dinamakan equilibrium price, harga seimbang. Perubahan dalam supply gambarnya sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang yang disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan impor. Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjukkan pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran dan permintaan, yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan pada harga yang sama atau sebaliknya. Penurunan permintaan pada harga yang sama dan pertambahan persediaan pada harga yang sama apabila orang-orang menjual barang dagangnya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas tampaknya menggambarkan perubahan secara terpisah. Penurunan barang dengan kata lain adalah jatuhnya penawaran, sedangkan meningkatnya penduduk akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan. Karena itu bisa dikatakan sebagai naiknya permintaan. Naiknya harga karena jatuhnya supply atau naiknya permintaan dalam kasus ini dikarakteristikan karena Allah Subhanahu wa taala. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan konsekuensinya itu ada 3. Yang pertama, permintaan masyarakat atau al-raghabah yang sangat bervariasi terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia. Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil daripada yang banyak jumlahnya. Yang kedua, tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang. Semakin banyaknya jumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang. Yang ketiga, ada harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan jumlahnya besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan kebutuhannya. Poin yang kedua, ada regulasi harga. Itulah pedoman harga barang dagang yang diselesaikan oleh otoritas publik, yang berarti menjaga kepercayaan dan kesempatan masyarakat memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ibnu Taimiyah mengenal 2 macam nilai pedoman, yaitu pertama pedoman nilai yang tidak wajar, termasuk rencana permintaan yang memasukkan bentuk yang buruk, dan selanjutnya pedoman nilai yang adil dan wajar. Di negara-negara cacat pasar, Ibnu Taimiyah menyarankan pengaturan biaya oleh otoritas publik. Dalam bukunya Penetapan Nilai Al-Hisabah diharapkan mencegah individu dari menjual makanan dan barang dagang hanya untuk pertemuan tertentu dengan nilai yang ditentukan sesuai keinginan mereka. Poin ketiga, ada hak milik. Ada 3 jenis hak milik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada hak milik individu. Setiap individu memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam hartanya, menggunakannya secara bermanfaat, memindahkannya, dan melindunginya dari pemborosan. Dia seharusnya tidak menggunakan secara berlebihan untuk tujuan mewah. Yang kedua, ada hak milik sosial atau kolektif. Hak kepemilikan sosial mengambil struktur yang berbeda. Misalnya, sebuah artikel dapat dimiliki oleh setidaknya 2 individu, asosiasi, atau afiliasi. Yang ketiga, ada hak milik negara. Negara membutuhkan hak kepemilikan total dalam memperoleh bayaran, jenis pendapatan, dan kemampuan untuk menyelesaikan komitmennya. Misalnya, untuk memberikan instruksi, pemulihan moral, menjaga kesetaraan, mengikuti regulasi, dan secara keseluruhan melindungi semua kepentingan material dan dunia lain dari penduduk. Sebagaimana ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah, sumber pendapatan negara yang mendasar adalah zakat dan kekayaan perang. Poin yang keempat, ada uang dan kebijakan moneter.
Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah sebagai alat tukar dan alat ukur dari nilai suatu benda melalui uang itu dari sejumlah benda diketahui nilainya. Mengenai kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk, tanpa keterlibatan kezaliman di dalamnya. Dan juga para penguasa jangan melopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin. Bahkan pemerintah harus mencetak mata uang dengan harga yang sebenarnya tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun dari percetakannya agar kesejahteraan publik terjamin. Yang pertama ada karakteristik dan fungsi uang. Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Apabila yang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan dan tanpa penundaan. Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya. Yang kedua, ada penurunan nilai mata uang. Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan mata uang yang sangat banyak. Ia menyatakan penguasa seharusnya mencetak fulus mata uang selain dari emas dan perak sesuai dengan nilai yang adil dan transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. Selanjutnya poin C, relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah pada masa sekarang. Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga. Jauh sebelum pemikiran ekonomi, para ahli tentang konsep harga seperti Aquinas, Adam Smith, atau Magnus, dunia Islam telah lebih awal mempunyai tokoh yang konferen di bidang ini. Ialah Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkenal dunia Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Naik turunnya harga tak selalu berkait dengan penguasaan yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan penyediaannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga. Yang pertama, permintaan masyarakat yang sangat bervariasi terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia. Misalnya, suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil daripada yang banyak jumlahnya. Yang kedua, tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang. Misalnya, semakin banyak jumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang. Yang ketiga, harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang. Selain juga besar dan kecilnya permintaan, jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan jumlahnya besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan jika kebutuhannya lemah dan sedikit. Selanjutnya poin D, karya-karya Ibnu Taimiyah. Yang pertama, tafsir. Ada beberapa poin yaitu At-Tibyan fi Nuzuh Al-Quran, Tafsir Surah An-Nur, Tafsir Al-Mu'udzatain, Muqaddimah fi Ilm Al-Tarif. Yang kedua, akidah. Ada beberapa poin yaitu Kitab Al-Iman, Kitab Al-Istiqomah, Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim, Kitab Al-Furqan, dan risalahnya yaitu Al-Hamawiyah, At-Tadmuriyah, Al-Wasitiyah, Al-Baghdadiyah, Al-Kailaniyah, Al-Ba'labakiyah, Al-Azhariyah, Al-Iqlil, Risalah Marotib Al-Irodah, Al-Qadha wa Al-Qadar, Bayan Al-Huda min Az-Zalal, Muqadat Ahli Az-Zalal, Ma'rij Al-Wusul, As-Su'al Al-Arsyi, dan Al-Firqan An-Najiyah. Yang ketiga, usul fikih atau manhaj istidlal. Ada beberapa poin yaitu Kitab Naqd Al-Mantiq, Ar-Ra'ala Al-Mantiq, Tanbih Ar-Rajul Al-Aqil ala Tanwil Al-Jadal Al-Batil. Yang keempat, fikih. Ada beberapa poin yaitu Risalah Al-Qiyas, Liqa Al-Uqud, Risalah Al-Hisbah. Yang kelima, karya-karya Ibnu Taimiyah dalam bidang politik. Ada beberapa poin yaitu
Al-Siyasah Al-Syar'iyyah fi Islah Al-Ra'i wa Ra'iyah, Minhaj As-Sunnah Al-Nabawiyah, Al-Furqan Baina Al-Haq wa Al-Batil. Yang keenam, karya-karya Ibnu Taimiyah dalam bidang ekonomi. Ada 2 poin, yaitu Al-Misbah fi Al-Islam, Majmu'ah Al-Fatawah.